Kali ini kami akan menjelaskan tentang dampak transformasi digital pada agribisnis. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya transformasi digital dalam agribisnis seperti peningkatan efisiensi yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi digital. Hal ini disebabkan pelaku agribisnis menjadi sangat mudah dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap tanaman, ternak, dan sumber daya alam lainnya. Yuk, mari kita simak. Tahukah kamu pertanian digitalisasi itu apa? Dan bagaimana kebijakan pertanian digitalisasi di Indonesia? Pertanian digital merujuk pada berbagai teknologi digital yang diterapkan sepanjang rantai nilai pertanian, baik dari hulu maupun hilir. Hal ini guna meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, akses ke pasar, dan nilai tambah. Nah, pemerintah di Indonesia telah aktif mendorong inisiatif digitalisasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian. Salah satunya adalah mendukung revolusi pertanian digital melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan Creating Indonesia 4.0. Namun, ada beberapa tantangan berat yang dihadapi oleh petani Indonesia. Perubahan iklim pun menjadi faktor tak terduga yang menambah kesulitan. Cuaca yang tak menentu dan ekstrim akibat perubahan iklim bagaikan pisau bermata dua, merusak tanaman dan mengganggu hasil panen. Belum lagi harga produk yang fluktuatif bagaikan ombak yang tak menentu, membawa kerugian bagi para petani. Lalu ada akses pasar yang tak terbatas menjadi tembok penghalang bagi para petani. Kesulitan memasarkan produk ke pasar yang lebih luas membuat pendapatan mereka jadi terhambat. Ditambah lagi dengan kurangnya modal dan teknologi bagaikan belenggu yang mengikat kemajuan. Petani banyak yang kekurangan modal untuk membeli pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian modern, sehingga tertinggal di era digital ini. Kekhawatiran akan masa depan pun kian membayangi. Kurangnya regenerasi petani, di mana generasi muda semakin enggan untuk terjun ke dunia pertanian. Dikhawatirkan akan melahirkan krisis petani di masa yang akan datang. Lalu ada serangan hama dan penyakit pun menjadi musuh bebuyutan yang tak henti-hentinya mengintai. Hama dan penyakit tanaman dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada hasil panen, menambah beban bagi para petani. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan penyimpanan bagaikan batu sandungan yang berada di tengah jalan. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah menghambat kelancaran proses pertanian dan distribusi hasil panen. Namun tenang saja, masih ada peluang untuk pertanian Indonesia dan ada beberapa peluang untuk menjembatani tantangan tersebut, antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pemerintah. Pemerintah menyediakan infrastruktur digital yang merata, menyelenggarakan pelatihan dan edukasi digital, serta merumuskan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital oleh petani. Yang kedua, sektor swasta. Sektor swasta berinvestasi dalam pengembangan teknologi yang ramah petani, menyediakan platform e-commerce yang adil dan transparan, serta menawarkan solusi pembiayaan yang terjangkau. Yang ketiga, organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani dalam menggunakan teknologi digital, membantu mereka dalam mengakses pasar online, dan memperkuat kelembagaan petani. Dengan sinergi dan komitmen bersama, transformasi digital dapat menjadi pendorong kemajuan agribisnis di Indonesia. Para petani dapat memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Dengan begitu, sektor agribisnis di Indonesia akan semakin kokoh dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, gimana? Menarik kan video kami kali ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa kembali. Dadah!